Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para peserta dan juga teman-teman yang sudah bergabung pada acara simposium dialisis ini. Terima kasih kepada moderator Prof. Ruli yang hari ini akan memandu pada sesi konvektif terapi ini. Tadi Dr. Lilik sudah menyampaikan apa itu hemoperfusi yang juga termasuk dalam konvektif terapi. Nah, salah satu jenis dari terapi pengganti ginjal yang memakai mekanisme konveksi adalah hemodiafiltration endogenous reinfusion, ya. Oke, kita akan lihat dulu. Kita sudah bicara tentang hemodiafiltration, kan? Kemudian kita lihat bahwa hemodiafiltration itu adalah gabungan dari proses difusi dan konveksi dalam pengeluaran solut. Oke, ini hasilnya sudah terbukti baik dan efisien. Kita sudah ikuti pada sesi sebelumnya. Nah, tapi HDF ini tidak begitu saja bisa menyelesaikan semua masalah. Ternyata ada 3 jenis permasalahan pada HDF ini, yaitu pada saat terjadinya pergerakan solut, itu ada mekanisme konveksi dan difusi yang terjadi secara bersamaan. Dan ternyata itu ada interaksinya, ya. Ada interaksinya karena membrannya tetap satu, porinya satu, ada 2 mekanisme ini ternyata ada interaksi. Selain itu juga karena memakai cairan substitusi sehingga kualitas dan kuantitasnya pun harus menjadi pertimbangan. Ya, cairannya harus kualitasnya tinggi dan tentu mungkin ada dampak pada pembiayaan. Yang ketiga ada lagi yaitu kehilangan komponen fisiologis dalam ultrafiltrat. Seperti kita ketahui pada saat tindakan hemodiafiltrasi itu ada konveksi, kan? Konveksi itu harus bersama ultrafiltrasi, ingat ya. Jadi dia akan dilewatkan bersama dengan cairan yang banyak, di mana cairan ini dari darah adalah plasma. Di dalam plasma itu tidak hanya solut yang jelek, ada juga solut-solut yang baik, ya kan? Ada juga bahan-bahan yang masih kita butuhkan. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, masalah pertama. Ternyata clearance konveksi pada HDF ini tidak bisa ditunjukkan langsung dengan UF rate-nya. Kan tadi udah dibahas ya, volume konveksi. Ternyata nggak begitu saja berhubungan berbanding lurus gitu ya. Karena ada konveksi dan difusi yang secara bersamaan, sehingga pada saat konveksi terjadi konveksi sehingga akan konsentrasi pada darah itu, konsentrasi solut turun. Sehingga mekanisme difusinya nggak terlalu maksimal dong, karena perbedaan konsentrasinya sudah lebih rendah, kan? Oke, jadi kita lihat bahwa pada saat terjadinya perpindahan dengan konveksi dan difusi itu, dia ada interaksi, sehingga keduanya tidak akan maksimal. Makanya clearance dari terapi HDF itu adalah gabungan dari clearance dialisis, clearance dari difusi, dan juga clearance atau pengeluaran dari konveksi, ya, dan ini berinteraksi. Nah, waktu itu gimana caranya? Berarti jangan dibuat bareng satu-satu. Difikirkan ini oleh para ahli, ya. Dan ini Gezi namanya, bagus ya namanya. Dia bilang, ya udah kita pisahkan aja satu-satu. Jadi dia buat seperti ini. Yang pertama dia pakai 2 filter. Tahap 1 dia hanya konveksi saja, masuk. Terus dikeluarkan filtratnya ke sini, konveksi kan? Dia berarti bukan ke botol ya, terbuang gitu kan ya. Kemudian dikasih cairan substitusinya di sini di antaranya. Kemudian masuk lagi ke dialiser, ini hemofilter, jadi tinggi, high flux, kepada masuk lagi ke yang low flux. Di sini terjadi difusi. Nah, di sini baru masuk dialisatnya. Jadi sendiri-sendiri, konveksi dulu terus difusi. Oke juga ya. Oke nih si Mr. Gezi, dan betul dia terpisah sehingga lebih efektif. Tapi kita lihat tetap filtrat itu terbuang, ya. Nah, jadi masalah tadi udah teratasi lah. Oke bisa dipisahkan. Sekarang cairan reinfusi. Karena konveksi volume itu tinggi, tadi udah disampaikan 23 liter paling sedikit. Jadi cairan substitusinya juga minimal 23 liter kan. Nah kalau terapinya pakai kantong-kantong, bayangkan 23 liter kantong-kantong cairan yang dengan kualitas yang baik sehingga akan mahal. Belum lagi naroknya, nyimpennya. Kalau misalnya yang di HDF-nya ada 20 orang sehari harus punya gudang seperti apa. Tapi ini terpecahkan dengan adanya cairan substitusi online. Ya, di mana dia mendapatkan dari dialisat.
Jadi ini masalah sudah tidak terlalu masalah lah. Yang penting cairan substitusi online-nya itu dia harus steril, bukan ultra pure lagi. Dialisatnya ultra pure, cairan substitusinya harus steril. Tentu ini kualitasnya tentu dari kualitas air dari air RO-nya harus baik ya. Oke lah, nomor 2 bisa kita tangani. Sekarang kita lihat nomor 3. Kehilangan komponen fisiologis dalam ultrafiltrat. Jadi ternyata pada saat terjadi ultrafiltrasi dan konveksi, di dalam ultrafiltrat itu tidak sekedar mengandung plasma dan toksin uremik aja kan ya. Namanya juga darah, di dalamnya ada macam-macam. Dilakukan studi proteomik dan analisis kromatografi, di dalam ultrafiltrat itu ada 18.000 protein dan peptida. Oke? Dan Richter menunjukkan lagi dengan cara yang khusus lagi, 95% itu solutnya dengan berat molekulnya kurang dari 15 kilodalton. 55%-nya protein plasma, ada fibrinogen, albumin juga ada sedikit, beta-2 mikroglobulin, oke ini dibuang ya. Tapi yang lain-lain gimana dong? Belum hormon ya, sitokin, growth factor dan sitokin boleh dibuang, tapi hormon bagaimana? Belum lagi nanti ada enzim, inhibitor enzim, protein transport. Nah ini nggak bisa, kalau sama dialiser nggak bisa dipisahkan sama dia, yang penting ukurannya sama, terbuang. Yang saya bilang begitu lewat, oke, bye-bye baby kan. Dialiser bukan ginjal manusia yang luar biasa, beliau bisa pilih kan ya. Nah, kemudian juga dilihat nih, dengan high flux dan low flux dialiser terbukti bahwa pada high flux banyak polipeptide yang terbuang, oke. Terus juga kalau dilihat dengan pada plasma filtrasi, ada orang dilakukan filtrasi, jadi plasmaferesis ya, plasmaferesis, dan dengan memakai filter 5-50 kilodalton terdapat 590 protein pada filter yang cut off-nya tinggi, jadi yang 50 ya, terbuangnya banyak. Nah jadi studi-studi di atas menunjukkan bahwa pada saat tindakan hemodiafiltrasi atau hemofiltrasi gitu ya, itu tidak hanya toksin yang terbuang, tapi banyak substansi fisiologis yang terbuang ya gitu. Kita belum bicara asam amino ya gitu kecil. Nah sekarang gimana ya caranya ya? Akhirnya inilah, ternyata dari 3 mekanisme, tadi pagi kemarin kita sudah bicara tentang ini, ada difusi, konveksi, dan absorpsi untuk membuang solut. Ini semua kita bisa gabungkan loh, untuk membuang solut-solut toksin uremik. Bisa kita gabungkan ya, gampang. Sudah diberikan oleh Allah, bahwa ini bisa loh ada di alam ini, tinggal kita yang harus berpikir memanfaatkannya. Nah, jadi akhirnya ada lagi ahli, gimana ya caranya ya untuk mengurangi kekurangan HDF tadi. Jadi akhirnya keluarlah yang dia katakan sebagai hemodiafiltration endogenous reinfusion. Jadi dia bilang yang penting tidak ada ultrafiltrat yang terbuang kan. Jadi jangan sampai ada ultrafiltrat yang dibuang. Gak boleh, harus dikembalikan. Jadi akhirnya dibuat begini. Seperti tadi yang pair filtration. Jadi kasih dialisernya 2, satu hemofilter yang high flux untuk konveksi dan ultrafiltrasi, satu lagi low flux untuk difusi. Ini solut besar, ini solut kecil, oke? Kemudian ini dari darah, masukkan dulu ke sini, lakukan ultrafiltrasi konveksi dengan QUF kan, masuk, kemudian dia lewatkan ke dalam namanya adsorbent, cartridge yang fungsinya adalah adsorbent yang tadi Dr. Lik udah sampaikan. Jadi pasang di sini. Begitu sih, ini kan keluarnya plasma ya, filtrat kan, filtrat. Kalau eritrosit, leukosit lewat, nggak akan masuk ke sini ya. Nah, kemudian begitu masuk ke sorben ini, si adsorbent itu, adsorbennya pinter. Dia akan pilih toksin diikat. Yang bukan toksin silahkan lewat. Jadi setelah masuk diambil toksinnya, dia lewat, balik lagi ke sirkulasi. Lihat. Tidak ada tuh botol yang tadi ya, yang dibuang, nggak ada. Balik lagi ke sirkulasi pasien, masuk lagi ke pasien. Jadi kalau bisa keluar di sini 1 jam 3 liter lagi masuk. Ke sini dialisis biasa teman-teman, ya. Itu low flux. Di sini dipasang nih, mau UF berapa ya, mau QD-nya berapa, pasang di sini ada dialisat. Di sini nanti akan keluar solut-solut yang kecil-kecil aja sambil UF. Habis itu balik ke pasien. Keren kan? Beres tuh urusan ya, tidak berbarengan, konveksi sendiri, tapi setelah konveksi ultrafiltrasi di sini diabsorpsi, cairan masuk lagi, makanya disebutnya endogenous reinfusion.
Jadi direinfusinya pakai cairan dia sendiri. Di sini dialisis biasa, difusi, konveksi, adsorpsi, difusi. Hebat ya, itu pinter sekali ya Ronko dan teman-teman ini. Jadi secara gampang mekanismenya seperti ini. Jadi yang dipakai ultrafiltrasi ya, konveksi, masuk ke sini adsorpsi. Jadi sebetulnya toksin besarnya dibuangnya dengan cara adsorpsi. Kemudian dikembalikan reinfusi endogenes ya. Masuk di sini baru dia dialisis difusi solut kecil dan ultrafiltrasi kalau diperlukan. Gitu. Jadi sudah beres urusannya. Ini pakai 2 filter. Ini nggak pakai cairan substitusi, nggak perlu cairan banyak, nggak perlu online HDF dan sebagainya. Kehilangannya nggak ada yang kehilangan karena adsorbennya pinter. Ini mesinnya ya, kalau mesinnya mah yang ada Belco ya, yang punya di Indonesia Belco. Ini kalau tampilannya, lihat dialisernya numpuk, dialiser bertingkat kata perawat ya. Nah, kemudian ini ada adsorbennya ya. Jadi dia masuk sini, belok dulu ke sini, balik lagi ke sini, masuk di sini, balik ke pasien, gitu ya. Namanya ini Marilo Retten dan Paulo M. Gezi. Jadi si Gezi juga yang bikin ya, ini temennya Ronko. Oke. Nah, apa sih adsorbennya yang tadi Dr. Lik udah sampaikan? Adsorben itu dia bukan membran ya. Adsorben jadi di dalamnya nggak ada kompartemen darah, kompartemen dialisat, nggak ada. Dia ada tabung, terus di dalamnya ada adsorben, namanya adsorben. Nah yang ini yang kita pakai namanya Selecta sorbent cartridge untuk HFR ini ya. Ini free resin in physiological solution. Jadi ini isinya resin ya. Dan dia pinter. Mana yang diabsorpsi? Lihat. Dia bisa absorpsi yang jahat-jahat ya. Ini sitokin. Ya, sitokin ya. Terus solut toksin beta 2 homocysteine. Ini sebagian aja. Kalau ditulis masih banyak. Yang ini nggak diabsorpsi. Asam amino enggak, ya, esensial apalagi, elektrolit enggak, albumin enggak. Yang kecil-kecil nggak bisa, dia nggak mempunyai efek adsorbin untuk solut-solut yang kecil. Nah yang ini kan ini harus dibuang juga kan, fosfat, urea, kreatinin, kalium kalau tinggi harus dibuang. Ya dibuangnya pakai pakai difusi tadi. Ya kalau difusi kan albumin nggak lewat, asam amino lewat sedikit, sama aja dengan HD biasa. Nah sekarang siapa pasien yang bagus buat HFR? Karena ini mekanismenya itu sama. Dia meningkatkan eliminasi dari solut besar, maka kandidatnya adalah orang-orang yang mempunyai inflamasi tinggi. Dikatakan ini, pasien-pasien yang sudah ada buktinya, yang mempunyai peningkatan risiko akibat malnutrisi, inflamasi, dan aterosklerosis. Ingat ya, malnutrisi ini menyebabkan inflamasi. Dan aterosklerosis ini sekarang merupakan mekanisme inflamasi ya. Nah, mana lagi? Pasien DM itu inflamasinya tinggi loh ya. Kadar CRP tinggi, pasien usia tua. Oke. Terus pasien dengan risiko kardiovaskular tinggi. Jadi kalau pasien saya ya pasiennya DM, umurnya 50 sih, DM, CKD, hipertensi, yang pasti pasien dengan risiko kardiovaskular tinggi kan dia masuk ke situ kan. Jadi sebetulnya pasien-pasien dialisis itu masuklah sebetulnya kandidat HFR ini ya, gitu. Nah kita lihat nih, wah kayaknya kalau seperti itu nanti kebuangnya banyak. Enggak, kita lihat nih HDF sama HFR. Pada saat pre dan post kita lihat asam aminonya yang lebih banyak terbuang itu pada HDF. Karena HFR tadi asam amino nggak ada yang dibuang, dia numpang lewat ke adsorben balik lagi. Di dialiser yang low flux yang difusi asam amino terbuangnya sedikit, dia turun jelas tapi tidak signifikan ya. Studinya banyak dan memang mereka melakukan studi-studi di Eropa ya dalam hal untuk menurunkan solut yang besar, sitokin, homocysteine, CRP, fosfat, dan juga ini hebat nih ya, jadi dia bisa mengurangi seperti ekspresi gen gitu, produksi mRNA, ekspresi protein PP2 FOX gitu, PAI1 ya, untuk menurunkan produksi reaktif organ spesies, pasti bagus buat vaskuler gitu. Terus wah kalau gitu kayaknya natrium juga pada kebuang. Enggak lah, orang balik lagi. Ingat ya, tidak ada yang dibuang sama dia, balik lagi, jadi nggak ada masalah banget. Jadi keseimbangan natrium juga terjaga. Dan ada yang khusus, ada satu studi
pasiennya acute kidney injury atau acute kidney injury superimposed on CKD pada pasien multiple myeloma, di mana dia punya protein yang disebut free light chain, dia besar. Nah, pada pasien ini dilakukan HFR, dia bisa memperbaiki tanpa mengurangi kadar albumin. Ingat, tadi albumin tidak diabsorb, dikembalikan ya. Si absorben ini baik dia jujur ya. Kalau nggak butuh dia kembalikan. Nah, sekarang di Bandung, HFR itu dimulai 2012 di Rumah Sakit Boromius oleh Prof. Ruli. Pokoknya mah kalau teknik dialisis terbaru di Indonesia dimulainya di Bandung dan biasanya di Boromius karena Prof. Ruli di Boromius ya. Di RSAS kadang-kadang ada masalah 1-2 hal lah ya. Kalau di sini bebas. Nah, ini tahun 2012 tuh Prof. Ruli sudah mulai dan kami belajar. Kalau sekarang rasanya di Bandung sudah ada 4 rumah sakit yang bisa HFR ya. Bahkan klinik Perisai Husada lagi syuting nih saya. Dia klinik, kita bisa HFR ya, karena pasien-pasiennya juga bisa afford buat HFR. Tindakan dari tahun 2017 tuh rata-rata per tahunnya bisa sampai 1.000. Bisa sampai 1.000 ya, begitu. Ini pernah pasien Prof. Ruli ini ya, dengan HFR, kebutuhan EPO-nya jadi berkurang. EPO diberhentikan pun HB-nya nggak turun. Kenapa? EPO tidak akan bekerja kalau pasiennya dalam kondisi inflamasi tinggi. Nah, ini inflamasinya diturunkan ya. Solut-solut toksin-toksin uremik yang besar-besar itu inflamasinya tinggi sehingga kebutuhan EPO-nya akan baik. Bahkan pada saat EPO di stop pun dia masih stabil ya. Nah, ini sekarang kita mau melihat beta 2 mikroglobulin kan, biasanya parameter solut besar itu beta 2 mikroglobulin. Nah, kita lihat pre-HFR segini, kemudian dilakukan HFR hanya dalam 2 bulan turun hampir lebih dari 50%. Ya, ini pasien B sama ya. Ini pasien Prof. Ruli, ada satu rumah sakit, ini rumah sakitnya di Bandung juga, rumah sakit swasta, rumah sakit Santosa. Kita punya juga pasiennya tidak di HFR setiap dialisis, ya, karena kalau HFR harus bayar kan ya, gitu. Cuman HD high fluxnya 2 kali seminggu, pasiennya HFR 4 kali sebulan, jadi setengah-setengah dia ya. Nah, lihat pasiennya nih, umurnya bermacam-macam, ketepervinya bagus. Di dialisis sudah lama, malnutrisinya bagus ya. MI score itu makin rendah makin bagus. Kalau di atas 6 dia jelek. Beta 2 mikroglobulinnya awalnya segini, kemudian akhirnya turun. Ya, HB-nya stabil ya. Dan dia hampir ada nggak? Nah, 2 tahun yang lalu pernah aritmia dirawat, ini 6 bulan lalu, sisanya nggak pernah dirawat. Padahal dia udah dialisis ini 63 bulan itu berapa? 5 tahun lebih ya, gitu. Ini yang terbaru pasien saya di RSAS, kemudian saya pikir nih ibu ini kandidat HFR karena usianya tua, punya kelainan jantung, hipertensi, diabetes juga. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pre-H itunya dan dia mulai banyak keluhan. Yang dirasa terutama apa? Gatel, nggak bisa tidur, tidak mau makan ibu ini. Wah, lihat seperti ini, umurnya berapa ya? 64 kalau saya tidak salah. Saya pikir ini inflamasinya tinggi pasien. Terus saya tawarkan, Bu mau nggak saya lakukan satu tindakan yang berbeda, namanya HFR, tapi saya kirim keluar gitu ya. Gitu. Nanti di RSAS saya rasa sebentar lagi akan ada HFR juga ya. Beta 2 mikroglobulinnya berapa dong? 31,64.